Pagi ini rumah keluarga Kocak udah rame dari jam 6 pagi. Amel yang umur 4 tahun itu bangun dengan semangat luar biasa, sambil gendong boneka kesayangannya yang namanya Princess. Bu, Princess udah siap jadi direktur. Teriak Amel sambil lari-lari kecil ke dapur. Ibu yang lagi masak sarapan langsung geleng-geleng kepala. Ya Allah, pagi-pagi udah ngomong aneh aja nih anak. Ternyata kemarin Amel dengar ayahnya telepon sama temennya, ngomongin soal kantor dan direktur. Nah, otaknya Amel yang imajinatif itu langsung kepikiran, kalau Princess bonekanya bisa jadi direktur di kantor ayah. Ayah, panggil Amel sambil narik-narik kemeja ayah yang lagi sarapan. Princess mau kerja sama ayah. Ayah yang lagi minum kopi hampir tersedak. Loh, kerja apa Mel? Princess kan boneka. Iya, makanya cocok jadi direktur. Soalnya dia pinter, cantik, terus nggak pernah telat. Jawab Amel dengan percaya diri banget. Dika yang duduk di sebelah ayah langsung ketawa ngakak. Wah Amel, boneka mana bisa kerja? Kamu tuh masih kecil, nggak ngerti. Tapi Amel malah makin semangat. Dia udah punya rencana matang buat Princess. Aku udah siapin semuanya. Princess udah belajar meeting sama aku kemarin. Ibu yang dengar dari dapur cuma bisa geleng-geleng. Aduh, piye iki anakku. Boneka kok diajak meeting. Amel langsung ambil tas kecilnya, terus masukin Princess, buku gambar, sama pensil warna. Ayah, hari ini Princess ikut ke kantor ya. Dia mau interview. Ayah yang udah kebiasaan sama tingkah laku aneh Amel cuma bisa senyum. Ya udah, tapi nanti di kantor Princess harus nurut sama ayah ya. Iya, Princess udah janji sama aku. Dia bakal jadi direktur yang baik. Jawab Amel sambil peluk bonekanya. Berangkatlah ayah sama Amel ke kantor. Di mobil, Amel udah sibuk ngasih briefing ke Princess. Princess, nanti kalau ada yang nanya, jawab aja pakai senyum. Terus kalau meeting, duduk manis ya. Sampai di kantor, teman-teman ayah pada bingung lihat Amel datang sambil bawa boneka. Pak Budi, teman ayah yang paling senior, langsung nanya, "Loh, ada acara apa nih bawa anak?" "Pak, ini Amel anakku. Dia mau interview Princess bonekanya buat jadi direktur," jawab ayah sambil senyum geli. Para karyawan kantor pada ketawa. Tapi Amel malah serius banget. "Bapak-bapak, Princess udah siap kerja. Dia bisa meeting, bisa tanda tangan, bisa apa aja." Amel langsung dudukkan Princess di kursi meeting yang paling gede. "Nah, sekarang Princess udah jadi direktur. Kalian semua harus laporan ke dia." Pak Budi yang gemes sama tingkah Amel ikutan main. "Baik Direktur Princess. Ada laporan nih, kemarin penjualan naik." Amel langsung bisik-bisik ke Princess, terus bilang, Princess bilang, "Bagus. Besok harus naik lagi." Semua orang di kantor pada ngakak. Tapi Amel tetap serius menjalankan tugasnya sebagai penerjemah Princess. "Direktur Princess mau rapat sekarang. Semua karyawan kumpul." Teriak Amel sambil berdiri di kursi. Para karyawan pada ikutan duduk di ruang meeting. Amel mulai memimpin rapat dengan gaya direktur cilik. "Hari ini kita bahas gimana caranya biar kantor ayah jadi yang paling bagus." Princess bilang, "Semua orang harus senyum terus biar kustomer senang. Terus kalau ada yang susah, Princess bakal bantu pakai sihir boneka." Pak Budi nanya, "Direktur Princess, kalau gaji karyawan gimana nih?" Amel mikir sebentar, terus bisik ke Princess lagi. Princess bilang, "Gajinya naik. Tapi nanti bayarnya pakai pelukan sama Princess." Semua orang ketawa lagi. Ayah yang lihat anaknya jadi pusat perhatian cuma bisa bangga sama kepolosan Amel. Jam makan siang, Amel ngajak Princess makan di kantin kantor. "Princess, mau makan apa? Direktur kan harus makan yang enak-enak." Amel dudukkan Princess di kursi sebelahnya,
terus pura-pura nyuapin bonekanya. Princess bilang makanannya enak. Besok kita makan di sini lagi ya. Pak Budi yang kebetulan makan di meja sebelah langsung ngobrol. Direktur Princess, gimana rasanya jadi bos? Amel jawab dengan percaya diri. Princess bilang seru. Tapi capek juga harus mikirin semua orang. Makanya dia mau ajak ayah jadi wakil direktur. Sore hari, sebelum pulang, Amel ngumpulin semua karyawan lagi. Princess mau ngasih pengumuman penting. Semua orang penasaran. Amel berdiri di tengah-tengah sambil gendong Princess. Princess bilang, kalian semua karyawan yang baik. Jadi besok Princess bakal bawa hadiah buat kalian. Hadiah apa direktur? Tanya Bu Sari dari bagian admin. Princess bakal bawa teman-temannya. Ada teddy bear, ada rabbit, ada cat. Mereka semua mau jadi manajer. Jawab Amel dengan mata berbinar. Ayah yang dengar langsung pusing. Aduh, besok kantor mau dijadiin taman kanak-kanak apa gimana? Pulang dari kantor, di mobil Amel masih semangat banget. Ayah, besok Princess mau bikin aturan baru. Semua karyawan harus main sama boneka sebelum kerja. Terus kalau ada meeting, harus ada snack cookies sama susu. Princess bilang itu bikin otak jadi pinter. Ayah cuma bisa ketawa. Iya Mel, nanti ayah sampaikan ke Princess. Sampai rumah, Amel langsung cerita ke ibu sama Dika. Bu, Dika, Princess udah jadi direktur beneran. Semua orang di kantor ayah suka sama dia. Ibu yang denger cuma geleng-geleng sambil senyum. Ya ampun, boneka kok bisa jadi direktur. Besok-besok Dika mau jadi apa? Menteri. Dika yang merasa tersingi langsung protes. Aku juga mau jadi direktur. Masa boneka doang yang bisa? Nggak bisa. Princess udah yang pertama. Kamu bisanya jadi sekretaris Princess aja. Jawab Amel sambil peluk bonekanya. Malam hari, sebelum tidur, Amel masih ngobrol sama Princess. Besok kita ke kantor lagi ya Princess. Terus kita ajak teddy bear sama rabbit. Mereka pasti mau jadi direktur juga. Ayah yang dengar dari luar kamar cuma bisa geleng-geleng. Besok kantor bakal jadi kebun binatang boneka nih kayaknya. Ibu yang udah kebiasaan sama tingkah Amel cuma bilang, "Yo wes, sing penting Amel seneng." Lagian lucu juga lihat reaksi orang-orang kantor. Dan begitulah cerita Amel yang sukses bikin Princess jadi direktur perusahaan ayah, walau cuma sehari. Tapi yang pasti, semua orang di kantor jadi lebih ceria dan ketawa terus gara-gara tingkah polos Amel yang imajinatif banget. Besoknya, Amel udah punya rencana baru. Dia mau bikin Princess jadi presiden boneka sedunia. Ayah cuma bisa pasrah dan siapin mental buat petualangan baru anaknya yang selalu bikin kejutan.